Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku sekalian, kita melanjutkan materi berikutnya. Setelah minggu lalu kita belajar surah An-Nasr, kita beralih pada pelajaran berikutnya yaitu surah At-Takasur. Sebelum kita belajar surah At-Takasur, marilah kita sama-sama membaca doa agar kegiatan pembelajaran hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalian memahami dan melafalkan surah At-Takasur. Marilah kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini harapan ibu setelah belajar ini kalian dapat melafalkan surah At-Takasur dengan baik, dengan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid, dan hafal surah At-Takasur dengan lancar serta mengetahui isi kandungan dari surah At-Takasur. Baik, kita buka surah At-Takasur dan kita baca secara bersama-sama. Sebelum kita membaca surah At-Takasur, marilah kita membaca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah baca bersama-sama surah At-Takasur. Setelah membaca surah At-Takasur, ibu harapkan kalian bisa menghafal surah At-Takasur ini. Bagaimana caranya agar kalian mudah dan cepat menghafal surah At-Takasur ini? Sering-seringlah anak-anakku sekalian mendengarkan surah At-Takasur ya. Yang ada HP-nya bisa dibuka ya, murotal, silakan diketik murotal surah At-Takasur. Sebelum tidur kalian boleh membacanya, mendengarkannya. Kemudian sebelum sholat kalian baca surah At-Takasur. Jika kalian melaksanakan sholatnya 5 kali setiap sholat, sebelum sholat kalian membaca surah At-Takasur, insya Allah akan dimudahkan dalam menghafal surat At-Takasur. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membaca surah At-Takasur. Mari kita melihat apa arti dari surah At-Takasur ini. Ayat yang pertama coba kita lihat. Alhaakumut takasur. Ya, ayat pertama artinya bermegah-megah telah melalaikan kamu. Yang kedua, ayat kedua diperhatikan. Kalla sawfa ta'lamun, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat yang ketiga, summa kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Ayat yang keempat, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.
Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat yang ke-7. Summa la tarawunnaha ainal yakin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ayat yang ke-8 yang terakhir ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Baik, setelah kita mengetahui bersama arti dari surah At-Takasur, coba kita memahami isi kandungan dari surah At-Takasur ini. Sebelum Ibu menjelaskan dari isi kandungan surah At-Takasur ini, ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui. Surah At-Takasur ini adalah surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Surah At-Takasur diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah At-Takasur terdiri dari, ada berapa ayat tadi anak-anak? Ada 8 ayat. Ayat surah At-Takasur ini diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Ya, baik, kita mengulas kembali tentang pemahaman kita dari arti surah At-Takasur tadi. Ayat yang pertama, Alhaakumut takasur. Di situ dikatakan tentang bermegah-megahan. Apa maksud bermegah-megahan dalam surat ini? Yaitu lalai dengan mengingat Allah, bermegah-megahan dengan segala fasilitas yang ada ya, bersenang-senang tanpa mengingat bahwa semua yang kita perbuat di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat ya. Kalian akan ditanyai dari mana harta yang kamu dapat ya. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada untungnya ya di sini antara orang miskin dengan orang kaya. Apa untungnya orang miskin? Dia tidak banyak, dia akan cepat saat dihisap kelak ya. Karena apa? Pertanyaannya sedikit. Kenapa sedikit? Karena hartanya tidak banyak, tidak sama dengan orang kaya. Jadi dia akan ditanyai dari mana dia mendapatkan fasilitas di dunia. Dengan cara apa dia mendapatkannya? Apakah baik caranya ataukah buruk ya? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang surah At-Takasur ini. Untuk apa ya kita di dunia ini banyak harta kemudian tidak bisa menggunakannya dengan baik ya. Kita harus banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat ya. Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan dari surah At-Takasur ini. Mudah-mudahan ada pelajaran dalam surah At-Takasur ini yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.